Ini adalah materi pertama ya. Jadi pesan penting banget nih buat kita sebelum masuk menjadi seorang afiliator, yaitu adalah seseorang tidak membeli produk, mereka membeli kepercayaan. Jadi banyak orang di TikTok itu membeli karena faktornya emosional, bukan lagi soal produknya. Memang produknya penting, tapi ketika mereka udah ngelihat produk ini tuh cocok dan ngerasa klop dengan produknya atau cara penyampaiannya atau si personality-nya, ya, dia akhirnya membeli bukan karena produknya lagi, tapi karena terdorong oleh, marketingnya. Jadi banyak banget ya pembeli-pembeli yang impulsif nih, impulsif dalam arti kata dia, membeli karena, hal yang dia lihat, dengar ya dari si, influencer atau dari afiliator tersebut. Jadi ya ini ya adalah hal yang sangat penting jika teman-teman ingin terjun jadi seorang TikTok affiliate, ya. Jadi di sini kita penting banget membangun sebuah personality akun, ya. Karena personality ini kelak akan mewakilkan audiensnya teman-teman, ya. Jadi ingin dikenal seperti apa dan ingin menyampaikannya seperti apa, gitu. Jadi kalau personality ini dibangun dan akhirnya menjadi dekat dengan audiens, ini seperti, kita itu sebagai afiliatornya itu memerankan atau ya, relate banget gitu dengan kondisinya market, sehingga mereka nggak usah mikir sekali, 2 kali, dan langsung beli karena relate dengan kondisinya audiensnya. Nah, ketika, membangun sebuah personality, khususnya di akun istri saya, ya, kita itu sebenarnya sangat simpel banget, ya. Simpelnya seperti apa? Ibu-ibu rumah tangga nge-review peralatan yang dia beli, peralatan yang ada di rumahnya. Sesimpel itu aja. Nah, cuman agar lebih relate dalam reviewnya kita biasanya pakai gamis atau daster segala macam ya. Intinya adalah benar-benar kayak ya udah ibu rumah tangga menyampaikan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga ada beberapa produk itu pakai dengan kostum yang mungkin relate ya dengan kondisi produknya. Misal pengen pergi, pengen apa gitu. Nah, dari situ kita akhirnya terlihat lebih natural di hadapan para audiens atau pemirsa yang nonton video kita. Dan lebih relevan ya, sesuai dengan identitas akunnya. Nah, di akun Rizka itu kita nggak banyak ya main di berbagai kategori. Kita cuman fokus di 3 kategori, yaitu home living, peralatan dapur, dan juga furniture. Kenapa menetapkan 3 kategori? Ini kalau kita punya akun seller, ya, di bagian seller center, khususnya di bagian dashboard affiliate, kita bisa lihat tuh, ya, affiliate tersebut itu tergabungnya dalam kategori apa aja. Nah, biasanya TikTok itu mengklasifikasi dengan 3 kategori utama. Nah, kalau kita udah tahu kategori utamanya, kita lebih enak ngejualinnya. Maksudnya lebih mungkin expert di bidang itu, dianggapnya ya. Dianggapnya expert di bidang itu. Contoh, kita akan lebih bangga membeli iPhone murah itu di Fortune. Karena Fortune udah terkenal sebagai reviewer HP iPhone yang kredibilitasnya bagus seperti itu. Atau kita membeli karena ya dapat rekomendasi dari video David Gadget In lah. Contohnya seperti itu. Nah, untuk di kategori home living itu kan belum ada brandingnya. Nah, makanya kita mencoba gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan memang pengen jadi spesialis, boleh banget di TikTok. Misalkan sebagai afiliator yang spesialis nge-review gembok-gembok, bisa. Misalkan sebagai afiliator yang nge-review spesialis, misalkan peralatan-peralatan bengkel, is oke banget gitu. Ya, semakin selaras ya dengan kategori, semakin kepercayaan audiens itu semakin dekat dengan teman-teman. Ya, jadi jangan pernah membahas semua hal atau membangun, kepercayaan apapun gitu ya, dengan kategori yang terlalu banyak menurut saya. Ya walaupun di luar sana campur-campur is oke kok. Betul, campur-campur di satu sisi itu dia memiliki, keunggulan tersendiri teman-teman. Unggulannya gimana? Ketika kategori misalkan 3 kategori utama itu turun, drop,
Karena kan setiap bulan itu ada masanya itu kategori naik dan kategori turun. Nah, yang campur-campur akan lebih selamat sebenarnya. Nah, cuman untuk brand identity-nya itu agak sulit gitu. Nah, makanya kenapa akhirnya saya mendeklarasikan ya bahwa setiap akun itu udahlah maksimal kita main di tiga kategori aja. Pun tiga kategori itu ini pun udah banyak banget produknya kayak gitu. Dan kalaupun ada yang satu kategori turun kan masih ada dua kategori lainnya yang masih ada peluang buat naiknya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, poin utamanya adalah kebanyakan orang atau kebanyakan affiliate gagal karena salah dalam tahapan riset produk, ya. Jadi bukan karena produknya jelek, bukan, tapi karena memang produknya itu kadang nggak dapat support traffic. Ya, ini harus dipahami. Kita nanti akan membahas gimana caranya kita mencari produk-produk yang dapat support traffic ya, atau yang lagi hot in lah segala macam gitu. Jadi pilihlah produk sesuai dengan personanya. Jadi di sini tuh kalau misalkan kita nge-review, misalkan biasa kita nge-review tentang kecantikan gitu. Tahu-tahu kita nge-review tentang alat bengkel kan agak jomplang ya. Makanya kita menyesuaikan dengan personality kita atau persona yang kita sampaikan di audiens kita. Itu lebih gampang mendapatkan kepercayaan pelanggan ya. Terus konsisten ya, lebih mudah untuk dikenali oleh audiens. Makanya kan kita sering banget ya ngelihat gaya ngomongnya influencer, oh saya tahu nih gaya ngomongnya iben banget misalkan. Atau saya tahu nih influencer ini gaya ngomongnya kayak begini. Jadi semakin sering itu diulang itu semakin bagus gitu. Nah, jadi ya misalkan oh kalau kalau Rizka itu pasti patokannya adalah menyampaikan dengan senyum, menyampaikan dengan happy gitu. Itu jadi personality yang bisa dibilang mahal lah, nggak bisa dimiliki oleh, orang lain karena memang ya menjadi ciri khasnya punya Rizka Irnawati seperti itu. Nah, semakin jelas kategorinya, semakin besar peluang mendapatkan kepercayaan, sampel gratis dan kerjasama. Jadi kalau misalkan teman-teman fokus di 3 kategori itu teman-teman lebih mendekatkan ya diri teman-teman dengan seller-seller yang akan membidik teman-teman sebagai afiliatornya, gitu. Nah, justru kalau terlalu mix itu kan bingung juga nih, kadang masuk makanan, masuk beauty, masuk home living, masuk perbengkelan kan agak bingung. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih fokus ke 3 kategori itu, teman-teman udah tahu nih, ingin membidik, atau ingin bekerja sama dengan seller mana aja yang nanti teman-teman ingin, eee, bertumbuh bersama sellernya kayak gitu. Oke, sekarang tugas teman-teman adalah tentukan 3 kategori utama Anda. Ya, kalau belum baru memulai ini sangat gampang ya, tapi kalau udah memulai ini kayaknya saya udah biasa ini. Nah, terserah teman-teman. Masih banyak peluang buat teman-teman loncat kategori kok. Kalau masih awal itu menurut saya nggak ada pattern yang terbentuk, belum ada pattern yang terbentuk. Jadi teman-teman boleh banget mencoba berbagai kategori sampai teman-teman ya udahlah menentukan saya teh pengennya di 3 kategori ini aja gitu. Itu oke banget ya. Jadi sekarang tugas teman-teman catat atau tulis atau tanamkan di benak teman-teman, kira-kira teman-teman 3 kategori yang pengen Anda bidik itu apa aja. Oke, tentukan ya. Habis ini kita lanjut ke materi selanjutnya.